Selamat siang pemirsa Banjarmasin Post Group, kembali bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Post Group. Saat ini saya berada di tower yang ada di puncak Gunung Kayangan. Dari atas ini kita bisa melihat panorama alam yang masih cukup menghijau. Di depan sana itu adalah gugusan pegunungan, dan di kaki gunung itu adalah hamparan tanaman kelapa sawit milik PT PN 13. Juga termasuk di depan sana itu juga hamparan kelapa sawit milik PT PN 13. Itu adalah Gunung Keramaian. Di arah sana itu adalah Laut Jawa yang berbatasan di wilayah Kecamatan Tangkisung, tepatnya di Tabanio. Dan itu juga merupakan alur ke arah Sungai Barito yang tembus ke Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin, di kota Banjarmasin. Sana adalah kota Pelihari. Pemirsa Banjarmasin Post Group, ini adalah fasilitas yang ada di puncak Gunung Kayangan. Seperti yang kita lihat, depan ini adalah bangunan atau resort untuk tempat bersantai bagi para pengunjung. Tempat wisata Gunung Kayangan ini terletak berjarak 10 km dari kota Pelihari. Dari arah Banjarmasin ke kota Pelihari terletak di sisi tengah, karena keberadaan Gunung Kayangan ini diapit oleh dua jalan poros, sehingga sangat nyaman untuk diakses bagi pengunjung yang berada di sekitar kota Pelihari maupun dari tempat lain yang melintas tempat ini dapat singgah sementara untuk istirahat di tempat ini. Namun beberapa fasilitas yang ada di tempat ini seperti yang kita lihat bersama, mulai banyak mengalami kerusakan, baik itu papan tangga di dua tower tersebut, kemudian plafon baik di tempat istirahat ini maupun di kios-kios yang ada di tempat ini, termasuk gazebo yang juga telah dalam keadaan comang-camping. Untuk Gunung Kayangan memang di tahun 2020 itu memang belum tersentuh, karena untuk tahun 2020 kita fokus di air terjun Beguin dan juga Batakan. Nah, insya Allah ke depan 2021 Gunung Kayangan itu kita lengkapi juga fasilitasnya, kemudian juga fasilitas-fasilitas yang mungkin selama ini sudah tidak berfungsi akan kita perbaiki. Dan salah satunya adalah menara yang selama ini kan sangat kurang baik lah untuk digunakan, cukup berbahaya, kita akui itu. Dan insya Allah 2021 itu akan kita coba usulkan lagi ke pemerintah kabupaten untuk dilaksanakan rehab total. Dan untuk perencanaannya kita sudah punya, kemudian desainnya sudah ada, tinggal pelaksanaannya yang insya Allah bisa kita laksanakan di 2021. Seperti apa Pak? Seperti apa tuh Pak konsep dan bangunan? Jadi konsep yang akan kita bangun itu selain berfungsi sebagai menara pandang, masyarakat bisa melihat sejauh mungkin memandang dari atas menara pandang, tapi di sana juga ada semacam paspor lah. Jadi ada semacam warung yang ada tenda-tendanya, posisinya berada di atas menara. Itu lantai atau apa berapa lantai Pak kira-kira nanti? Rencananya itu maksimalnya 3 lantai lah, dan fungsinya selain juga tadi ada menara pandang, kemudian juga ada sebagai ruang pertemuan. Jadi masyarakat mungkin ingin melaksanakan acara pertemuan keluarga atau pertemuan organisasi bisa dilaksanakan di Berarti tempat nanti di tersebut. bagian atas ada tempat-tempat untuk makan minum gitu Ya, Terus bagian atas. ada beberapa unit pintu toko ya, atau tempat dagangan yang selama ini ada di lantai dasar tuh nanti gimana Pak? Jadi yang selama ini ada itu nanti kita bongkar, kemudian kita pindah posisinya, berada posisi di menara pandang. Jadi menyatu dengan menara pandang. Ya, di atas nanti tempatnya itu kayak tenda payung lah. Jadi dari tenda payung. Nah, kemudian bisa mesennya langsung di situ, juga sambil santai melihat kondisi seputaran di
sekitar pegunungan Gunung Ya, Kayangan. terus jalan masuk tuh kan juga sering masih banyak keluhan Pak karena kondisinya agak cuma camping gitu ya. Apakah ada rencana Betul, juga betul, dengan termasuk betul. parkir gimana? Jadi insya Allah untuk jalan masuk juga kita akan perbaiki pintu gerbang, kita usulkan juga nanti di 2021, termasuk juga lahan parkir. Selama ini kita akui lahan parkirnya itu cukup sempit, memang agak susah. Nah posisinya persis di bawah tulisan tanah laut Mahadang, tanah laut, tulisan tanah laut itu nanti kita siapkan sementara area untuk parkir. areal parkir ini. Itu luas Pak ya? Luas, ya, sekarang ini sudah kita siapkan. Nah, jadi pengunjung tinggal jalan kaki naik ke atas. Atap kios yang ada di kawasan puncak Gunung Kayangan juga seperti yang kita lihat mengalami kerusakan. Beberapa lembar bagian atap telah terlepas dan juga sebagian lain mulai tersingkap dan berkemungkinan juga berpotensi untuk terlepas karena pada waktu-waktu tertentu tiupan angin di tempat ini juga cukup deras. Gazebo, atap gazebo ini juga sudah tidak ada lagi atapnya,